dari hasil rekam. Ibu. Sampun saya record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga saya banggakan, senior-senior saya, para guru-guru saya. Izinkanlah siang hari ini saya menyampaikan sedikit review untuk modul ajar, baik yang PBL maupun yang PJBL. Saya harap bisa share screen. Ini saya masih berusaha membuka Zoom yang di laptop karena saya habis dari jalan. Sebelumnya saya ingatkan dulu Bapak Ibu, bersama-sama kita mengingat lebih tepatnya. Untuk PP, kemarin itu saya berpesan, harapan saya sudah langsung ABCD semua, atau mungkin Bapak Ibu masih bingung, ya? Ibu masih bingung. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Saya sudah pindah ke laptop ini. Agak ngos-ngosan, mohon maaf. Sampun. Sudah, Bu, sudah Ya, jelas. sudah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya coba buka materi dulu. Sebelumnya Bapak Ibu, saya akan berbicara beberapa patah kata. Nanti mohon saya selesaikan dulu. Nanti jika ada tambahan dari Bapak Ibu bisa disampaikan setelah dari saya ngoten nggih. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu terkadang tidak semua yang kita harapkan itu akan sesuai dengan ekspektasi kita, tapi setidaknya kita berusaha maksimal ngoten nggih. Dan kita sama-sama tahu, apalagi panjenengan yang sudah lama ngasto itu ada kurikulum KTSP, K13, dan sekarang kurikulum Merdeka. Ini normalnya kalau di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada KI, KD, nggih. Kalau dulu ada memang, tapi di kurikulum Merdeka juga ini Bapak Ibu, seperti kemarin modul-modul yang saya berikan contoh itu sudah tidak ada yang namanya penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ada adalah formatif, sumatif, dan diagnostik. Akan tetapi begini Bapak Ibu, kemarin itu justru saya berikan tanggapan positif bagi Bapak Ibu yang memberikan ini di modul ajarnya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu karena apa? Karena nanti ketika UKIN, Bapak Ibu justru diminta untuk mengadakan penilaian tersebut. Jadi ini yang saya maksud, kadang kita berpikir out of the box, atau mungkin gini, kita sudah kurikulum Merdeka, akan tetapi kita belum begitu move on dari kurikulum sebelumnya. Jadi nanti harapan saya, antara penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif itu nanti bisa dipadukan dengan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagaimana contoh misal seperti ini, ketika Bapak Ibu di modul itu melakukan PBL, ibarat kata, nanti di situ akan ada penilaian formatif. Nah, penilaian formatifnya bisa dijadikan bentuk ini, tes tertulis. Nanti lengkap dengan kisi-kisi soal, pedoman penskoran, dan rubrik penilaiannya. Kemudian ketika Bapak Ibu berkeliling mengecek kelompok sedang berdiskusi itu, Bapak Ibu bisa sekaligus menilai sikap dengan cara observasi. Nah, dari situ juga Bapak Ibu bisa juga memberikan penilaian produk. Nah, nanti akan lengkap di penilaian UKIN Bapak Ibu, nanti bisa maksimal. Saya rasa dan saya harap seperti itu. Sebelumnya juga mohon Bapak Ibu bisa melihat yang saya share di sini. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah. Nah, di sini kemarin yang diminta oleh LPTK pertama adalah sintak PBL, problem,
based learning. Nah, yang saya maksud sintaknya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ada 5 sintak di sini. Sintak itu adalah tahapan. Pertama, orientasi. Kedua, mengorganisasi siswa atau membentuk kelompok. Kemudian ketiga, membimbing penyelidikan. Jadi ketika sudah membentuk kelompok, Bapak Ibu bisa berkeliling kelas nanti. Bisa mungkin ada yang kesulitan atau tidak, itu bisa ditanya siswanya. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, itu nanti dilakukan oleh siswa. Secara mudahnya, siswa presentasi begitu di depan kelasnya. Kemudian setelah itu terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Bapak Ibu bisa memberikan timbal balik kepada siswa, atau mungkin siswa lain bisa memberikan pertanyaan dan saling menjawab antar kelompok seperti itu. Itu sintak PBL yang saya maksud. Banyak dari Bapak Ibu yang sudah mencantumkannya, akan tetapi ada juga yang masih belum. Jadi mohon nanti bagi yang belum bisa memasukkannya ke dalam modul ajar Bapak Ibu. Dan ini adanya di bagian kegiatan inti, Bapak Ibu. Selanjutnya yang untuk PJBL. Nah, di sini ada 6. Pertama, di kegiatan inti juga. Jadi bukan di sebelum kegiatan pembelajaran, tapi adanya adalah pada kegiatan inti. Di sini ada penentuan proyeknya apa, kemudian perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, kemudian penyusunan jadwal proyeknya. Setelah itu ada ini, penyelesaian proyek monitoring guru. Jadi guru tetap memantau apakah sudah berjalan, ada kesulitan atau tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyusunan laporan, dan terakhir evaluasi. Nah, ini yang harus ada di langkah-langkah Bapak Ibu, karena yang diminta LPTK adalah model pembelajaran PJBL. Kalau ada pertanyaan, Bu Ninin, apakah boleh menggunakan metode juga? Boleh. Akan tetapi jangan sampai melupakan tugas yang sebenarnya, yaitu model pembelajaran ini, project based learning dan problem based learning. Selanjutnya Bapak Ibu, ini nggih, saya ulangi lagi, ini sudah sangat umum untuk Bapak Ibu, apalagi yang sudah senior. Mungkin saya malah taunya lebih akhir dari Bapak Ibu, akan tetapi ini, ketika menerapkan di modul, Bapak Ibu seringkali lupa. Jadi hampir banyak di modul Bapak Ibu itu saya selalu mengingatkan, silahkan TP dan KKTP-nya ditinjau lagi. Karena dulu DLK yang sebelumnya sudah Bapak Ibu buat, itu silahkan disesuaikan dengan itu, sebagaimana yang sudah saya review. Jadi dalam TP itu harus ada ABCD. Saya ulangi lagi, mohon maaf Bapak Ibu, di mana di sini ada ini yang merah, melalui model pembelajaran based learning, metode apa, mau disebutkan atau tidak, monggo. Itu adalah kondisinya. Kemudian yang peserta didik ini, biru ini adalah audiensnya. Audiens itu subjeknya. Siapa sih? Oh, peserta didik. Kemudian dapat menganalisis perbedaan. Ini namanya adalah behavior-nya atau perilakunya. Mereka bisa apa? Mereka disuruh apa? Nah, di situ harus ada. Dan terakhir adalah degree-nya. Dengan benar, dengan baik, dengan jelas, dengan teliti. Nah, di situ harus ada Bapak Ibu. Kebanyakan dari Bapak Ibu sudah ada ini, dari yang biru sampai ungu. Tapi melalui metode apanya belum ada. Ada juga yang sudah ada melalui metode bla 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 sampai sini. Al-Kabir, Al-Basir itu sudah ada, tapi degree-nya ternyata tidak dicantumkan. Nah, nanti mohon bisa dicantumkan, karena nanti ketika UKIN itu akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ini tidak perlu didengar tidak apa-apa, tapi dari pengalaman kami ketika UKIN itu kami menilai ada nilai angka 1 sampai 10. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin nilainya 9 10 atau minimal 7 8 nggih, jangan sampai 1 sampai 6, itu setidaknya mencoba maksimal untuk melengkapi. Nanti akan kami tunjukkan beberapa tentang penilaian UKIN seperti apa. Hanya saja, walaupun guru pamong Bapak Ibu itu saya, tapi nanti ketika UKIN, itu pasti bukan saya yang menilai, karena nanti se-Indonesia diacak. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah mungkin Bu Ninin lagi? Ya bisa jadi kalau memang nanti diacak jatahnya dapat saya, tapi kemungkinan besar bukan saya. Jadi kita
saya di sini hanya mengusahakan semaksimal mungkin agar Bapak Ibu bisa sesuai dengan apa yang diperlukan atau apa yang dinilai ketika UKIN. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu. Saya itu memilikinya hanya modul ajar yang sudah saya buat. Akan tetapi sudah saya sampaikan modul ajar saya ataupun lembar kerja saya yang sudah saya buat tahun lalu itu tidak 100% betul. Mungkin ada yang salah. Seperti ini. Yang perumusan TP sudah saya berikan flyer seperti ini. Harapan saya Bapak Ibu lebih cenderung ke sini. Jadi TP itu adalah breakdown dari CP. Kemudian dari TP akan ada ATP, di mana ATP itu sendiri adalah ini gabungan dari beberapa TP yang sudah Bapak Ibu pilih. Apakah terlihat? Terlihat nggih? Terlihat. Oke, ini. Misal CP-nya peserta didik dapat memahami A, B, dan Z. Kemudian TPA, TPB, TPZ itu berarti setiap koma, dipisahkan setiap koma. Selanjutnya ATP-nya itu bisa dirincikan lagi menjadi TP1, TP2. Misal TPA menjadi ATP, mau dibuat ATP. Di sini sudah ada yang warna hijau. Nah, dari TPA itu ATP-nya apa saja? Ada TP1, TP2, TP3. Nah, di sini baru yang dipecah-pecah. Nah, untuk di LKPD boleh dituliskan ATP, akan tetapi untuk memudahkan penilaian nanti langsung saja yang ATP ini ditulis menjadi TP. Karena yang diminta di UKIN bukan ATP, bukan alurnya, tapi tujuan pembelajarannya. Nonton nggih Bapak Ibu? Dan ini kurang lebih ringkasan saya ketika nanti UKIN itu yang akan dinilai pertama, rumusan tujuan pembelajaran sudah mencakup ABCD. Kemudian ini, rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS atau C4. Sebenarnya karena kita sudah menggunakan ini KKO Anderson itu berbeda dengan Bloom, tapi ya tetap di UKIN itu permintaannya adalah HOTS atau C4 ke atas, di mana kemarin tabelnya sudah saya share juga. Kemudian jika ada pertanyaan, tapi di TP saya masih ada kata menyebutkan dan menjelaskan, tidak apa-apa, asalkan dari 3 itu setidaknya salah satu sudah ada yang menganalisis atau membuat atau menghasilkan karya apa, itu tidak masalah. Kemudian selanjutnya, materi ajar berbasis TPACK ya, TPACK, itu kenapa kemarin Bapak Ibu saat LK di awal itu disuruh membuat media pembelajaran menggunakan Canva, Doratun, atau mungkin boleh Master atau yang lain sebagainya, karena nanti ini ada nilainya juga. Jadi saya harap yang kemarin sudah Bapak Ibu buat itu di modul Bapak Ibu yang sekarang itu dimasukkan. Karena masih banyak dari modul Bapak Ibu itu yang mohon maaf lampirannya tidak ada. Jadi materinya belum ada, media pembelajarannya belum ada, kemudian penilaiannya juga belum ada. Nah, nanti bisa dimasukkan. Setelah itu, mohon juga materinya nanti logis, saling terkait, urut, dan ini bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata. Saya kira kalau ini sudah banyak yang seperti itu. Kemudian ini, ada sumber belajar berbasis penelitian. Yang saya dapatkan di modul Bapak Ibu itu kebanyakan adalah daftar pustaka. Apakah nggak boleh? Boleh. Silakan ditulis daftar pustaka atau mungkin lebih jelasnya kalau nanti penilainya berbeda, nanti ada garis miring sumber belajar, kemudian di bawahnya ditulisi hasil penelitian siapa. Tidak harus banyak, mungkin satu aja tidak apa-apa, yang lain dari buku, mungkin buku guru, buku siswa, kemudian sumber dari penelitian, hasil penelitian orang itu satu saja tidak apa-apa. Yang penting ada. Ngoten nggih Bapak Ibu. Cari di Google itu banyak, tinggal search. Mungkin apa ini? Model pembelajaran metode shortcut. Itu nanti hasil penelitiannya siapa, dimasukkan ke situ aja. Kemudian ini, strategi, model, dan TP harus sesuai. Kemudian ini, ada kemampuan awal siswa. Nah, di sini yang dimaksud adalah diagnostik, atau mungkin nanti hanya sekedar pertanyaan sederhana, tapi di modul dituliskan, ditujukan untuk mengecek kemampuan awal siswa. Nah, kata-kata penting itu harapan saya nanti di modul ajar Bapak Ibu dikasih stabilo.
Boleh kuning, boleh biru, atau hijau. Tapi biasanya yang lebih jelas kuning. Nggih. Jadi nanti ketika penilai mencari itu tidak disulitkan dengan modul Bapak Ibu. Harapannya pertama penilai sudah senang dulu, nanti modul Bapak Ibu jadi, oh ya ada. Nah Bapak Ibu langsung lolos. Harapan saya seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, selanjutnya ada penilaian formatif atau penilaian proses. Ini Bapak Ibu kebanyakan sudah membuat. Dan ini yang saya sampaikan tadi, usahakan ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau hanya 1 TP itu susah ya untuk mendapatkan 3 penilaian. Bagaimana caranya? Nanti bisa diakali Bapak Ibu. Misal tadi saat di rubrik diskusi itu mungkin kita ambilnya hasil produknya adalah poster. Untuk yang PJBL sebagai contoh nggih. Nah, poster itu kita ambil penilaian keterampilannya. Nah, untuk pengetahuannya kita bisa nambah 1 TP lagi atau mungkin masih dengan TP yang sama. Kita buat soal tidak usah banyak-banyak, 5 saja mungkin, tapi dilengkapi dengan kisi-kisi, rubrik penilaian dan pedoman penskoran. Nah, di situ sudah ada berarti keterampilan dan pengetahuan. Untuk sikapnya peserta didik bisa menilai saling ini antar teman setelah kegiatan inti sebelum penutup, atau bisa juga ketika berdiskusi itu Bapak Ibu menilai ini dengan cara observasi. Nah, dengan itu nanti sederhana, tapi Bapak Ibu bisa mencakup ini 10 penilaian yang ditantangkan atau dituntut oleh UKIN. Harapan saya nanti Bapak Ibu bisa lulus dengan kamlut gitu ya. Walaupun memang susah, tapi ya nggak apa-apa, berjuang dulu nggih Bapak Ibu nggih. Untuk ini modul jadi gini, alurnya ini sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu didhawuhi membuat LK itu tujuannya adalah untuk bisa membuat modul ajar yang baik dan nyicil. Sebelum modul ajar jadi itu Bapak Ibu sudah disuruh membuat LKPD, materi, media, dan lain sebagainya. Dengan harapan ketika membuat modul ajar itu semua tinggal templok sudah ada. Jadi tidak kedandapan saat membuat modul ajar. Nah, modul ajar ini nanti arahannya adalah ketika Bapak Ibu mau peer teaching, Bapak Ibu tinggal modifikasi sedikit-sedikit, nanti bisa diupload di LMS, kemudian tinggal praktek. Nanti ketika praktek, harapan saya modulnya tidak berbeda dengan yang modul Bapak Ibu saat ini buat. Jadi nanti tidak kesulitan. Nah, nanti akan ada praktek mengajar dan hasil prakteknya itu diupload juga, tapi diedit biasanya. Nanti akan dijelaskan oleh LPTK, kalau ini yang lokakarya sudah selesai. Nah, tahapan setelah peer teaching itu nanti Bapak Ibu ada uji komprehensif atau UKOM. Nanti yang akan diuji adalah materi pedagogik dan profesional. Setelah itu Bapak Ibu adalah UKIN. Nah, di UKIN itu Bapak Ibu nanti didhawuhi untuk mengupload modul ajar. Nah, ini UKIN ini berkasnya banyak sekali. Modul ajar, kemudian nanti video saat mengajar di kelas, video terbaik dan modul ajar terbaik pastinya. Kemudian setelah itu juga ada seperti publikasi ilmiah, kemudian kejuaraan, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Nanti akan ada penjelasan yang lebih lanjut. Harapan saya agar tidak kerja 2 kali, maka di modul ajar ini pembuatannya kita sesuaikan dengan permintaan saat intinya yang dibutuhkan. Ngoten nggih. Dulu saya oleh Prof. Ras juga diberitahu untuk menyesuaikan dengan permintaan kalau ingin nilainya tinggi, walaupun mungkin kadang enggak begitu nyambung. Mohon maaf, sudah kumer, tapi masih ada ini ya. Kalau Bapak Ibu mau meresani, ada KI, ada KD. Nah, ini tidak usah begitu dihiraukan. KI-nya nanti dijadikan komponen inti atau kompetensi inti saja yang atas itu. Kemudian yang bawah ada aspek sikap. Nah, makanya saya harap nanti ada penilaian sikapnya. Kemudian ini ada aspek pengetahuan. Kalau yang sikap nggak ada, yang ini pokoknya 1, 2, 3 tidak usah begitu digagas. Nanti kami sudah maklum biasanya. Yang pengetahuan ini mulai dari nomor 4 atau D itu Bapak Ibu mulai berusaha. Karena memang ada yang kurang sinkron ya, karena sudah kumer tapi
untuk ininya masih kurikulum merdeka atau bahkan mungkin KTSP, tapi tidak masalah Bapak Ibu. Setidaknya yang bisa kita usahakan, kita usahakan. Nih ada pengetahuan, ada keterampilan juga, kemudian rumusan indikator, kata kerjanya mudah dipahami, mudah diamati, dan terukur. Saya rasa sudah, maka saya kemarin berpesan jangan memakai tingkatan taksonomi, tapi silakan pakai kata kerja operasionalnya. Jadi tingkatan taksonominya itu ada mengingat, memahami, dan lain sebagainya. Itu tingkatannya, jangan dipakai. Tapi pakailah seperti menyebutkan, atau mungkin jangan menyebutkan menjelaskan, tapi lebih ke menganalisis, mengevaluasi, memberi saran, menciptakan, menghasilkan karya, itu sudah mudah diamati dan terukur. Kemudian selanjutnya ini Bapak Ibu, rumusan tujuan harus memuat ABCD. Nah, kalau Bapak Ibu membuatnya sempurna, ABCD nilainya bisa sampai 10. Kalau kurang ya 9, kurang lagi ya 8. Kalau jauh ya bisa jadi 1 atau 2, tapi naudzubillah min dzalik. Kalau saya lihat ya nggak terlalu jauh, hanya kurang sedikit-sedikit. Ini HOTS atau C4 juga, 4C. Kemudian langkah pembelajaran sudah ada tipeknya, sudah. Karena Bapak Ibu kebanyakan membuat materinya kan sudah dari Canva, dari ya video-video itu. Yang kemarin bahkan sudah disuruh upload di TikTok itu ya. Ya itu yang digunakan pada media pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada ini, urutan logis, materinya saling terkait. Ini ada sumber belajar hasil penelitian, itu juga perlu Bapak Ibu. Maka saya minta tolong cantumkan setidaknya 1 saja. Kemudian ada kesesuaian antara model dan strategi, serta tujuan pembelajaran. Kemudian ada lagi, pokoknya sama dengan yang di Canva yang sudah saya share di grup Bapak Ibu. Itu bisa disesuaikan dengan itu. Kemudian begini Bapak Ibu, coba saya akan perlihatkan tugas dari teman-teman Bapak Ibu. Seperti apa sih yang Bu Iklimah harapkan itu? Loadingnya kok lumayan ini. Sebentar, saya ganti ini dulu. Dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau pangandikan dulu sambil nunggu saya loading. Atau tambah jelas atau malah tambah bingung Bapak Ibu? Jelas, Bu. Ya, kemarin karena kesibukan, jadi ada yang WA saya sakit, ada yang mungkin sedang sibuk Agustusan dan lain sebagainya. Nggih, nggak apa-apa, ini tugasnya juga beberapa sudah saya koreksi, ada mungkin yang malah salah upload juga, sudah saya japri, saling memaklumi, tapi pesan saya ini satu Bapak Ibu. Karena sudah ada kontrak belajar, harapan saya jangan sampai melebihi yang di kontrak belajar. Khawatir saya nanti kalau tiba-tiba LMS-nya ditutup, tugasnya tidak bisa masuk, kan nanti semuanya jadi kacau, nggih. Karena lokakarya ini juga penting. Kalau mau ikut peer teaching, harus lulus lokakarya terlebih dahulu. Maksud saya, pendalaman materi yang di sini, yang perangkat pembelajaran itu harus lulus dulu, baru bisa ikut peer teaching. Selanjutnya bisa ikut UKOM, UKIN, dan terakhir UP. Dan sebenarnya ini Bapak Ibu, yang paling penting dari PPG itu, semuanya penting. Tapi yang paling penting sejatinya adalah UP. Maka tak henti-hentinya, walaupun saya masih muda, saya juniornya Bapak Ibu, tapi Lagi bahas apa sih, Nur? terpental nggih. Saya yang terpental. Sekarang Ya, sudah Bu. terdengar suaranya? Sudah, Nggih. Bu.
Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya ganti koneksi jadi terpental. Harapan saya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini bukan menyuruh, tapi lebih ke mengingatkan. Jadi UP-nya itu harus selalu pelajari. Setidaknya setiap malam itu bedah kisi-kisi 5-10 soal. Jadi nanti Bapak Ibu dengan sendirinya akan hafal. Oh ini kemarin yang saya pelajari, oh ini kok berbeda, tapi setidaknya materinya sama. Syukur, alhamdulillah jika soal yang sudah dibaca Bapak Ibu itu nanti keluar juga saat UP. Karena kan kita tidak tahu nggih. Barangkali mungkin memang sengaja dikeluarkan oleh panitia juga bisa. Ini Bapak Ibu, coba apakah sudah terlihat layar saya? Sudah. Oke. Saya akan perlihatkan dulu dari tugas Bapak Ibu yang PBL nggih. Coba saya lihat kemarin yang nilainya agak lumayan tinggi siapa ya? Kenapa Bapak Ibu saya tidak langsung memberikan nilai 90 atau bahkan 100? Karena ini Bapak Ibu, harapan dari kami, karena dari LPTK juga menghendaki nanti ada revisi, jadi kalau saya langsung beri 90 nanti, wah nanti kalau sudah revisi jadi nilainya berapa? Nanti malah jadi bingung, dan Bapak Ibu juga aras-arasan nggih mau revisi. Walaupun menurut saya itu penting, kalau bisa walaupun kesalahannya kecil tetap direvisi nggih Bapak Ibu. Ini saja yang masih di atas, mungkin Bu Suci. Bu Suci ada nggih? Ada, Bu. Bu Ada. Marina itu tinggi, Bu. Nggih, saya izin membuka nggih. Oh ya, Bu Oke. Marina, nanti yang PJBL Bu Marina nggih. Kok loadingnya lama nggih? Biasanya satset. Sambil ngobrol nggih Bapak Ibu. Kalau Pak Arman sendiri sudah belajar sampai nomor berapa kisi-kisi UP-nya? Saya belajarnya hanya mendengarkan YouTube kok, Bu. Ini, Bu, masih kok. Bapak Ibu? Baik, sudah terbuka, bisa terlihat nggih? Ya, di sini dari Bu Suci kita lihat dari atas identitas sekolah sudah ada nggih. Kemudian ini alokasi waktunya masih 2 JP. Kemarin kesepakatan kita untuk SD itu 4 JP, itu intra atau di kelasnya itu 3 JP dan P5-nya 1 JP. Ngoten nggih? Iya. Ya. Nah, ini berarti nanti tinggal ganti angka 3 ngoten nggih Bu Suci nggih. Oke. Selanjutnya kompetensi awal, oke. Tidak ada ini tuntutan untuk kompetensi awal. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 2 yang Pancasila sampai bernalar kritis. Oke, tidak apa-apa. Tidak harus semua ditulis. Jadi cukup yang ini untuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang profil pelajar Rahmatan lil Alamin dari Syuro, Futuah, Tatawur, sampai ini 3 tidak masalah. Mau ditulis semua sebenarnya tidak apa-apa, tapi apakah itu benar-benar akan keluar di modul Bapak Ibu? Jika memang tidak, ya saya sarankan pilih beberapa saja. Kemudian sarana prasarana, oke, ada. Target peserta didik. Nah, kebetulan untuk Bu Suci seperti ini, karena digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, nggih. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin jika memang peserta didiknya berbeda dengan Ibu Suci, bisa ditulis saja modul ini digunakan untuk peserta didik reguler. Nah, reguler di setiap kelas itu biasanya antara 1 sampai 32. Mau dijelaskan lagi di bawahnya seperti ini boleh. Akan tetapi yang inti tadi sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya,
Di bawahnya ada model dan metode pembelajaran. Di sini Bu Suci menuliskan modelnya problem based learning. Oke. Metodenya index card maths. Oke. Ini bisa ditebalkan ya Bu Suci. Nanti kalau ada penilai bisa langsung melihat, oh ya, oh ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Pada TP dan KKTP itu kemarin Bapak Ibu sudah membuat yang seperti ini. Nanti bisa ditulis seperti ini. TP ini di sini ada A, B, C, D. Melalui metode PBL. Maaf ini Bu Suci bisa diganti bukan metode tapi model. Melalui Oh, iya. model PBL, peserta didik dapat membedakan sampai dengan benar. Ini sudah betul, nggih. Kemudian KTTP-nya ini begini. Hasil tes tertulis menunjukkan peserta didik dapat bla 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 dengan benar. Atau mungkin hasil laporan atau hasil karya peserta didik menunjukkan bla 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 bla. Nah, seperti itu nggih Bapak Ibu. Lanjut, ada pemahaman bermakna. Oke. Ini monggo Bapak Ibu menulis apa? Saya percaya sudah kebanyakan benar yang ini. Pertanyaan pemantik juga. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, nanti bisa dibuat tabel seperti ini atau mungkin tidak tabel juga tidak apa-apa. Yang penting nanti pada pendahuluan itu sudah harus ada mengkondisikan kelas, motivasi, apersepsi, menyampaikan tujuan, kompetensinya juga apa. Di sini alokasinya bisa diganti 3 JP. Kemudian kegiatan inti. Nah, ini yang saya maksud. Pada kegiatan inti harus ada sintak PBL. Problem based learning. Ada orientasi, mengorganisasi, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan karya, menganalisis dan evaluasi. Ya, sudah sesuai. Kalau untuk kegiatannya saya beri pada Bapak Ibu, monggo. Kemudian ada penutup. Di sini ada ini. Ya, penutupnya sudah oke. Dan ditutup dengan salam. Ada menyimpulkan juga, oke. Kemudian bawahnya ada ini, refleksi, boleh, benar. Kemudian ada assessment. Di sini ada tesnya. Nah, ini cukup ditulis tes formatif saja, tidak usah diberi tes formatif awal. Refleksi guru, refleksi siswa, di sini dijadikan satu, boleh. Mau dipisah juga nggak apa-apa, tapi lebih baik dijadikan satu. Refleksi guru, kemudian refleksi siswa, baru assessment. Selanjutnya ada ini. Kegiatan remedial pengayaan, oke. Kalau ini Bapak Ibu sudah sangat paham, saya kira, karena dari kurikulum yang lama sudah ada. Kemudian ini, sumber belajar atau daftar pustaka atau referensi. Nah, di sini bisa ditambah penelitian dari siapa, mungkin dari saya atau dari cari di internet ada, monggo silahkan. Kemudian, nah ini, saya mohon bantuan ke Bapak Ibu. Nanti sebelum pengesahan di sini ada ini, lampiran-lampiran. Ada lampiran 1, 2, 3. Setidaknya ada materi, contoh media pembelajaran, kemudian LKPD-nya. Untuk LKPD, harapan saya di sini ada ini, kisi-kisi soal rubrik penilaian, pedoman penskoran, penilaian sikap, dan ditambah lagi satu lagi penilaian keterampilan. Jadi nanti akan lengkap nggih. Ini sudah materinya, oke, sudah bagus. Medianya juga sudah saya cek. Pastikan nanti ketika dicek oleh penguji, link yang Bapak Ibu letakkan di sini ini bisa aktif. Jangan sampai kemarin beberapa dari Bapak Ibu ketika saya klik linknya itu munculnya harus minta izin atau harus di luar akses. Sudah saya coba menggunakan akun Belajar ID juga tetap harus diakses karena belum disetting everyone with the link can access tuh belum ada settingan itu. Jadi nanti mohon dipastikan siapapun bisa mengakses nggih Bapak Ibu. Kemudian ini LKPD-nya yang dulu sudah Bapak Ibu buat itu bisa dimasukkan ke sini. CP, kemudian TP-nya apa? Iya, sudah. Ya. Ini kisi-kisinya. Ada soalnya, oke. Ada lagi rubrik penilaian, pedoman penskoran. Ini yang saya maksud, pedoman penskoran. Nah, di rubrik penilaian ini, di sini bisa ditulis KKTP. Sebenarnya di sini juga sudah ada kriteria ketuntasan.
atau lebih jelasnya KKTP-nya. Di sini menggunakan interval, nggih, Bu Suci, boleh. Pilih salah satu. Boleh pakai rubrik, boleh pakai interval, boleh pakai deskripsi. Jadi tidak usah 3 jenis dicantumkan semua, pilih salah satu saja. Kemudian ada penilaian sikap, dan terakhir yang kurang adalah penilaian keterampilan. Ini sudah sangat baik modulnya, maka sudah saya nilai 85. Saya belum berani menilai 90 walaupun sudah sangat baik. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian sekarang satu lagi saya akan coba lihat untuk yang PJBL. Sudah saya nilai tapi masih kurang 3. Jadi belum bisa saya share di grup. Punya siapa tadi? Bu Marina nggih. Oke, kita coba Bu Marina. Oh ya, Bu Marina, bagus nilainya. Ini Bu Marina. Dari atas, identitas, oke. Alokasi waktu juga masih 2 JP. Kompetensi awal, oke. Profil pelajar Pancasila, iya, dipisah seperti ini lebih baik, Bapak Ibu. Jadi P5-nya apa? PPRA-nya apa? Kemudian dikasih ini, stabilo hijau atau mungkin kuning, itu akan lebih memudahkan penilai untuk menilai. Target peserta didik ini. Modul ajar ini digunakan untuk peserta didik reguler. Oke, bisa dipahami. Mau dikasih ini juga boleh tambahan. Kemudian model ditambah lagi dan metode pembelajaran. Modelnya PJBL, metode pembelajarannya ini mau dikasih atau tidak. Jika memang tidak, silakan di-delete saja. Kemudian kompetensi inti atau komponen inti. Mau ditulis kompetensi juga boleh. Ada tujuan pembelajaran, mari kita lihat bersama. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat membuat karya berupa poster berkaitan tentang Asmaul Husna. Nah, ini belum ada degree-nya, nggih, Bu Marina, nggih. Dengan benar, dengan indah, dengan menakjubkan, dengan teliti, dengan bagus, dan lain sebagainya. KKTP-nya, hasil karya ya menunjukkan peserta didik mampu berperilaku bla 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 ya. Disesuaikan dengan TP-nya. Kemudian pemahaman bermakna oke, pertanyaan pemantik oke, kegiatan pembelajaran dan mengkondisikan kelas, motivasi, persepsi, menyampaikan tujuan, pentingnya kompetensi oke. Kemudian ini sintak PJBL. Menentukan pertanyaan atau menentukan ini tema proyeknya apa. Kemudian membuat desain proyek atau di sini ada yang tahap kedua itu adalah perencanaan proyek. Ketiga menyusun jadwal, oke. Keempat memonitoring kemajuan proyek, iya. Menilai hasil atau di sini ada pelaporan. Yang terakhir adalah evaluasi. Dan diakhiri dengan penutup. Nah, ice breaking-nya mau dimasukkan ke penutup boleh jika ada sisa waktu. Kalau tidak ya pas di awal saja. Kemudian ada refleksi peserta didik, refleksi guru, oke. Assessment-nya iya, berupa poster, pengayaan remedial, glosarium, daftar pustakanya iya. Bisa ditambah hasil penelitian nggih, Bu Marina. Nah, di sini ada juga lampirannya. Jadi kami yang melihat mudah, ada materi, media, LKPD. Mau ditambah yang lain? Boleh, silakan. Nih, lampirannya, medianya, LKPD-nya, ada CP, CP-nya betul ditulis semua, kemudian TP, ya kurang degree-nya, bisa ditambahkan nanti di revisi. Tugas dan langkah kerja, oke, penilaiannya formatif, ada rubrik penilaian kelompok, produknya, ini berarti keterampilannya, penilaian untuk ini, karena kan tadi ada ketika membuat project atau membuat produk kan ada sikapnya peserta didik, itu bisa juga dilampiri dengan penilaian sikap, observasi bisa. Kemudian ada lagi apa ya, sudah selesai. Nah, untuk
ini bisa ditambahkan penilaian sikap dan juga penilaian pengetahuan. Pengetahuannya adalah sejauh mana sih peserta didik dapat menganalisis makna Asmaul Husna. Kalau ini produknya, kalau ini pertanyaannya nanti bisa dibuat tes tertulis atau lisan sebenarnya juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi walaupun Bapak Ibu menggunakan penilaian lisan, nanti pastikan tetap ada instrumen kisi-kisi soal, rubrik penilaian, dan pedoman penskoran. Baik, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah modul ajar ini, Bapak Ibu nanti didhawuhi membuat apa ini? Modul P5 PPRA. Nah, P5 PPRA ini Bapak Ibu nanti bisa, saya kira sudah banyak ya, karena sudah berjalan bertahun-tahun, 3 tahun ini nggih. Jadi nanti idenya tidak harus sama dengan punya saya. Kebetulan yang saya share kemarin kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi misal Bapak Ibu mau milih kearifan lokal itu juga boleh. Ada khas apa sih di sekitar sekolah Bapak Ibu? Nah, untuk membuat P5 itu, pertama langkahnya adalah mencari masalah dulu. Bukan masalah kepada sesama teman, nggih. Tapi masalah apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kalau sudah dapat masalahnya, baru bisa nanti ditentukan temanya apa, kemudian dimensinya di breakdown. Kemarin untuk ini, dimensi sudah saya share di grup juga ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal membreakdown sesuai fasenya apa, dipilih. Kalau bingung bisa tanya ke saya atau ke teman Bapak Ibu, sesama guru, satu kelas. Pokoknya sekarang intinya selama PPG ini Bapak Ibu satu kelas itu adalah keluarga. Kalau ada satu yang ketinggalan ya dioyak-oyak. Ini bukan hanya tugas dari ketua kelas, tapi semuanya. Karena harapan kami kita sudah menjalani 3 bulan, berarti nanti masuk bareng ya lulus bareng seperti itu. Maka PR dari sini adalah jangan lupa belajar bersama, kerjakan tugas bersama, kalau ada kesulitan dibahas bersama, kalau memang masih sulit juga tanyakan ke saya, barangkali saya bisa menjawab, kalau masih sulit lagi bisa tanyakan ke Pak dosen. Ngoten nggih Bapak Ibu. Dan sekali lagi kalau malam mohon diingat, atau nggak harus malam, mungkin sore mau bedah kisi-kisi juga boleh. Atau ibu-ibu yang pas nyetrika gitu bisa sambil mendengarkan ini di YouTube, diputer gitu ada soal biasanya di situ bedah. Sambil mendengarkan, sambil nyetrika, jadi 2 pekerjaan bisa selesai bareng. Nonton nggih Bapak Ibu? Baik. Selanjutnya nanti setelah P5 PPRA, Bapak Ibu akan didhawuhi membuat PTK. Nah, PTK-nya itu nanti jangan jauh-jauh dari modul Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam membuat PTK, nanti yang akan dilampirkan adalah modul Bapak Ibu dan hasil praktik Bapak Ibu ketika di kelas. Jadi nanti disuruh membuat video praktik di kelas itu sekalian modulnya dan hasil nilai yang di kelas itu dimasukkan ke dalam PTK-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kerja 2 kali, tapi bekerja sekali langsung nanti tercapai semua. Harapan kami begitu. Baik Bapak Ibu, itu saja. Saya sudah berbicara banyak, panjang lebar. Kalau memang menambah Bapak Ibu jadi tambah pusing, tambah panik, nggih, mohon maaf. Tapi jika ada yang mungkin semakin jelas, ya alhamdulillah. Itu saja. Jika ada yang mau menambahkan, monggo saya persilahkan. Monggo, sinten pangandikan riyen. Bu Alifah, monggo silakan. Nggih, Bunin, pangapunten wau rodok telat sekedhik. Ada insiden sedikit, Bunin. Nggih. Pangapunten. Saya mau bertanya karena ketinggalan. Apakah tadi sudah ada yang bertanya teman-teman atau belum mengenai tugas-tugas yang sudah dinilai dan diberikan catatan dari guru pamong maupun dosen itu, apakah perlu direvisi, Bunin, dan nantinya di-upload lagi di review tugas seperti itu, Bunin? Atau bagaimana? Soalnya ini ada juga yang mengeluh sedang menggarap tugas yang lain, juga mikir revisi, juga matur suwun. Nggih, terima kasih Bu Alifah.
Iya, memang sepertinya sangat berat sekali nggih. Kita dioyak-oyak LK satu sisi kok ya dioyak-oyak revisi, satu sisi kok ya disuruh belajar UP. Kok ya double-double sekali sih, Bu. Satu sisi kok ya masih mikir sekolahan, masih mikir RT-nan, PKK di rumah, dan lain sebagainya. Nah, begini Bapak Ibu. eh saya hanya meneruskan yang dari LPTK, nggih. Jadi tugas itu dari LPTK menghendaki harus direvisi. Adapun revisinya dari Pak dosen dulu menghendakinya diberi label merah. Jadi kalau saya intinya begini, yang Bapak Ibu bisa kerjakan dilakukan saja. Sekarang fokus ke tugas saja. Untuk revisian sebisa mungkin nanti direvisi sesuai dengan yang saya sampaikan di catatan semampunya. Yang penting nanti upload revisian seperti itu dan tidak salah upload nggih. Maksud saya kalau LK1 ya yang diupload LK1. Dan ini sebenarnya saya tidak memberikan Bapak Ibu nilai yang jelek juga ya, karena saya kira nilainya juga cukup-cukup baik, aman sejauh ini. Tapi kalau tidak direvisi, mohon maaf nanti kalau ada temuan dari yang pusat, kok ini tidak direvisi mahasiswanya, bagaimana gitu kan nanti malah bisa menyusahkan Bapak Ibu sendiri, karena yang dari pusat itu mendahulunya ada revisi. Bahkan dari panitia nasional itu kemarin menjadwalkan reviewnya itu sebenarnya bukan setiap kita Zoom seperti ini, tapi hanya hari ke-17 dan hari ke-18. Hanya saja saya logikanya begini, kalau hari ke-17 saya menyampaikan banyak sekali catatan dari LK1 sampai LK4 sesuai kontrak belajar Bapak Ibu, coba kalau bisa dibuka lagi, itu kan di situ hari ke-17 LK1 sampai 4. Saya review bersama Pak dosen ke Ibu Bapak semua. Kemudian saat itu juga direvisi dan diupload dalam waktu sehari lah yang nggih rasane wabut nggih. Nah, kemudian yang hari ke-18 review LK5 sampai LK8, kemudian setelah itu diupload juga saat itu juga kan sepertinya juga lebih berat lagi. Maka kemarin saya putuskan bersama Pak dosen untuk ini jadi saya berikan catatan agar bisa dicicil harapan saya. Tapi yang diutamakan adalah tetap LK selanjutnya. Jadi revisinya tetap dikerjakan, tapi LK yang selanjutnya itu jangan sampai keter, ngoten Bapak Ibu. Saya pun dulu juga menjalani seperti Bapak Ibu. Jadi sudah saya kerjakan harus direvisi. Kemudian di satu sisi kok ya mikir yang lainnya, di satu sisi maka malam hari itu saya sampai ngeloni bayi. Itu saya Zoom dengan teman-teman bedah soal itu sambil tiduran, sampai kadang ketiduran juga. Saya sempat, mohon maaf dulu sama Prof. Rasimin itu Zoom, saya sempat dikeluarkan dari Zoom juga. Karena anak saya nangis, saya menyusui, kemudian saya mau izin terus untuk off cam Riko, akhirnya saya dikeluarkan dari Zoom gitu juga pernah. Jadi suka dukanya PPG memang seperti itu. Saya sampai nangis juga pernah karena anak saya sakit. Pokoknya ya begitu. Intinya suka dukanya dijalani selama 3 bulan. Semoga kuat, semoga sehat. Maka saya berpesan minum dan makan yang cukup. Suplemen buah sayur jangan lupa Bapak Ibu. Itu saja Bu Alifah. Karena kemarin ngendikane Pak Imam juga ketika masuk di Zoom kita juga harus direvisi nggih. Dan Pak dosen, Pak Fat juga iya. Silakan direvisi sebaik mungkin Bapak Ibu. Saya juga kalau ditanya ya sebaik mungkin. Tapi ya setidaknya Bapak Ibu berusaha maksimal. Entah itu nanti sebaik mungkin atau tidak, setidaknya berusaha maksimal untuk merevisi. Ngoten nggih. Kenapa saya memberikan catatan banyak sekali? Karena kalau tidak saya beri catatan, khawatirnya nanti jadi kesalahan saya. Oh, ini nggak dicatatin sama Bu Iklima kok. Jadi nggak harus direvisi, nanti malah saya jadi kesalahan. Ngoten nggih, Bapak Ibu? Maaf Bu Iklima mau bertanya. Monggo. Saya sudah revisi tapi semampu saya, tapi belum bisa memberikan warna Bu. Sudah revisi saya upload lagi tapi nggak bisa memberi warna.
Nggak dikasih warna yang direvisi. Bu Eni, yang sudah Iya. direvisi LK berapa, Bu? Saya cek coba. Kenapa, Bu? Yang sudah direvisi LK berapa? LK 1, 2, 3 itu sudah, Bu. Saya cek coba, nggih. Bu Eni. Tapi Oh nggak iya, saya beri warna, Bu. Bu Eni, ya sudah kirim revisian. Nanti di kami akan ada tampilan sebelum revisi dan sesudah revisi. Cara memberi warna, jadi mudah, Bu. Lupa, Bu, belum apa? Belum belajar sama teman. Saya kan biasanya belajar sama teman dulu yang di bawah Nggih. saya umurnya. Soalnya zamannya saya tuh masih mesin ketik, Bu. Oh iya. Nggih, mboten napa-napa. Sekarang ini coba mawon nggih, Bu. Mumpung Nggih. saya pas buka. Saya coba bukakan cara memberikan stabilo nggih, Bu nggih. Nggih. Ya, coba saya share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, nggih. Sudah? Sudah terlihat. Ya. Nggih. Sebentar, masih loading. Laptopnya lelah juga sepertinya. Dulu tuh ini Bapak Ibu korban PP bukan korban PPG sih, memang rezeki saya ya. PPG karena yang ngantuk, direwangi harus pumping dan lain sebagainya. Kacamata saya sampai ketiduran, sampai harus beli lagi dan lain sebagainya. Kalau ini kemarin malah laptop saya jatuh, jadinya ya nggak apa-apa. Ini Bu Eni, dari perumusan tujuan pembelajaran, misal ini nggih, saya Ya. blok dulu warna ini yang sudah saya revisi. Kemudian mau saya beri warna itu klik ini, pilih ini. Ya. Di sini home, di sini ada ini warna kuning. Tapi kemarin Pak dosen menghendakinya merah nggih. Nah, tinggal di warna merah seperti ini. Ini sudah stabilo namanya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal nanti dijadikan PDF. File, save as PDF. Mana sih? Nih, save as. Di sini PDF. Nah, ini. Pilihnya yang standar saja. Kalau memang standar tidak bisa atau terlalu besar masihan baru yang minimum size. Karena kalau langsung minimum biasanya akan sangat kecil sekali, barangkali mungkin pecah juga, nggih. Ini tinggal save saja, sudah jadi PDF dan sudah ada stabilonya nanti Bu Eni. Ngoten, Bapak Ibu yang lain, monggo. Atau Bu Eni masih ada pertanyaan? Ya Bu, saya Ahmad Monggo, Zainal. Pak Zainal. G terkait dengan eh, modul ajar yang saya buat terkait dengan PBL dan PJBL. Nah, ini kan saya juga mengajar di SD. PBL dan PBJWL itu kan terkait dengan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kita mengajak siswa untuk diskusi dan sebagainya. Nah, ini saya coba praktekkan dikit, kok sulit ya untuk diajak kita dari siswa itu kita ada untuk apa ya, mengutarakan pendapat langsungan. Nggih, istilahnya diskusi mengutarakan pendapat saja sulit, apalagi kita mengajak mereka untuk berdiskusi. Kelihatannya kok untuk model pembelajaran PBL sama PBJPL kok nggih di tingkat SD kok kalau kita praktekkan kok rodok kesulitan dalam besok melakukan uji kinerja atau apa itu kelihatannya seperti itu. Nah, ini mohon terkait dengan itu kami apa nggih istilahnya kalau siswanya diajak untuk diskusi sulit itu treatmentnya seperti apa untuk mereka bisa bisa diajak diskusi enak gitu. Nggih. Itu Bu, pengen tahu treatmentnya saja untuk siswa bisa diajak diskusi. Iya.
Terima kasih Pak Zainal, pertanyaan yang bagus. Dulu kami diberikan ini tips dan trik juga. Pertama, kalau kami karena di SMP itu kan satu jenjang, banyak kelas nggih. Ada kelas yang memang khusus, ada kelas yang rajin-rajin, ada kelas yang rame, anaknya super-super itu berbeda-beda. Maka langkah pertama adalah pilih kelas yang memang Bapak Ibu nyaman di kelas tersebut dan sekiranya anaknya bisa dikondisikan. Kalau memang semua kelas kok hampir semuanya tidak bisa dikondisikan, nah kalau di SMP bisa membuat kelas, mohon maaf, kelas dadakan. Jadi seperti mungkin anak-anak OSIS kami jadikan satu, kemudian itu yang buat kita ajak syuting, kita ajak untuk penerapan modul ajar dan lain sebagainya. Kalau SD bagaimana Bu Ninin? Nah, kalau SD saya kira Bapak Ibu tidak akan kehabisan ini cara karena Bapak Ibu lebih ahli dari saya. Barangkali manut toh engko bari diskusi, engko tak tukok pemain siji-siji atau apa. Mungkin bisa seperti itu. Kan anak-anak mungkin ini ya kayak patung-patungnya justru kalau SD itu ya. Kalau SMP kan mereka sudah mulai rasionalitasnya tinggi. Kalau anak SD mungkin bisa dulu nanti tulungono bapak bariki meh iki engko pas syuting do takon engko sing takon iki nanti bisa di apa diberikan penjelasan gitu. Jadi yang tanya siapa, yang menjawab siapa itu nanti bisa di setting dari awal dulu. Jadi biar nanti enggak berantakan tak ada video. Dulu masukan dari guru kampung saya seperti itu dan saya lakukan. Tonton Bapak Ibu. Ya, Apalagi mungkin kita ada dibuatkan skenario gitu, ya, atau ya bagaimana? dibuatkan skenario. Betul Pak, dibuatkan skenario. Nanti yang tanya ini, yang diskusi ini, yang menjawab ini, yang mimpin doa ini, yang apa lagi? Yang pokoknya sesuai tahapan di modul akhir itu sudah ada pelakunya masing-masing. Jadi nanti di kelas Bapak Ibu akan rapi, akan indah saat di syuting. Oke, nonton Bapak Ibu. Usah Ibu. Oke, monggo Pak Mufid. Pak Mufid juga tugasnya bagus ini nilainya kemarin. Saya sudah mulai Bu, menyakenario dari sekarang Bu. Tapi belum apa udah ditagih. Pak mana janjinya? Oke. Mix way gitu katanya. Itu Bu ya, apa namanya? Iya. Itu nggak harus semua siswa dilibatkan ya Bu ya? Kalau Ini Pak Mufid ngapa headsetnya atau bisa dilepas mawon? halo Bu. Jelas ya. Halo. Ya. Sampun jelas Bu. Waktu coba tapi bisa dengar sebenarnya. Dilanjutkan juga tidak apa-apa. Bentar Bu. Tak cari aja dulu. Oke. Sambil menunggu Pak Mufid mungkin mau Ibu Bapak Ibu yang lain kalau acung menghentikan. Ini kembali. Ini. Tidak boleh lagi Bapak Ibu. Halo Bu Ini Bu Ninin. Sri. Pripun kabar Bu? Alhamdulillah. Nembe ambeien Bu. Ini kok operasi malah masih berani. Maaf ya Bu Ninin sebelumnya. Memang untuk metode PJBL ini kan masih baru bagi kita ya Bu ya. Saya juga sependapat yang barusan tadi juga masih agak kesulitan untuk prakteknya, minta tolong di-share untuk pembelajaran model PBL yang memang sesuai gitu loh Bu. Yang nah ya. Praktek kita kan PBL itu kemarin contoh modul ajar saya sudah. Maaf Bu, enggak dengar. Sudah saya share di grup Putus. Oh, jadi punya saya yang putus-putus nggih? Ya. Putus-putus. Ket wau putus-putus terus. Memang nggak jelas Bu, putus-putus Bu. Nggih. Sudah jelas Bapak Ibu? Ya. Suaranya belum begitu jelas Bu Ninin. Alah, baik.
keprek putus-putus Bu, maaf ya. Keprek putus-putus nggak jelas. Suaranya pecah, Bu. Dari tadi putus-putus nggih. Ya, Malah tambah bingung nggih jenengan nggih. oke. Atas robot. Sudah jelas suara saya? Masih Belum. belum. Masih putus-putus, Bu Nin? Cuma tadi loh menanggapi Mas Zainal Mutakin tadi loh. Kalau pas penjelasan tadi enggak nggih. Enggak begitu. Itu tadi sudah saya belikan kuota. Kok masih malah nggak jelas, pakai wifi juga nggak bisa. Kenapa di Salatiga ini? Mental-mental. Sudah? Belum. Belum. Terus saya keluar tak masuk lagi nanti. Keluar saya sebentar, masuk lagi Bu. Gitu Pak. Nggih. Halo guys, krungu ra suaraku guys. Ya, Pak. Kalau pernah kita takon nggih ya. Naik wis direvisi ki uploadnya nang review tugas kan nggih Pak Mufid? Pak Nggih. Arman. Nggih to. Nggih, Nggih, Bu. Ya, Mbon. Cuma nuwun sewu lho Bu. Kalau masih kurang dari sudah di atas KKM kok masih tetap revisi itu loh. Catatan Itu saya. sebagai syarat, Bu. Kayaknya tadi Bu Ninin ngendikannya kan harus ada revisi, ada catatan revisi. Kula telat ngapunten soalnya senam niki Oh. bocah-bocah pisan itu saya nembe gabung. Sudah terdengar sekarang Bapak Ibu? Sudah, Ampun, Bu. Sudah. Sudah jelas nggih? Nggih, Bu Nin. Oke. Saya matikan saja videonya nggih. Barangkali nanti gandet-gandet lagi. Monggo Bu. Tadi ingkang pangandikan sinten Bu Sri nggih. Nggih, maaf nggih. Soalnya tadi memang saya gabungnya agak telat jadinya ya masih seperti ini. Nggih. Ya intinya kalau pas kita praktek nanti ya Bu misalnya, itu durasi waktunya kurang lebih berapa menit Bu, maaf? Berapa nggih? Normal, pembelajaran normal Bu. Nanti biasanya sebelum praktik itu akan ada Zoom dulu dari LPTK, nanti memberitahukan harus ada apa, itu nanti setelah ini selesai, setelah apa yang di pembelajaran ini selesai sampai PTK, nanti setelah itu akan ada Zoom biasanya dari LPTK. Nah, nanti untuk yang di-upload di YouTube, biasanya kan di YouTube nggih, itu nanti pun sudah video bersih hasil editan, ngoten Bu. Nanti kriterianya seperti apa, ikuti yang dari LPTK mawon. Ngoten nggih, Iya. Bu. Karena biasanya nanti grup Amang juga ada Zoom lagi, tapi untuk saat ini belum, karena belum sampai review yang tugas ini. Ngoten, Bu. Ya, Dan mohon ini sekali lagi saya sampaikan, untuk revisi harus nggih, Bapak Ibu, harus direvisi nggih. Iya, iya. Tugasnya. Iya. Ya Bu, terima Tadi kasih. nggih. Nggih, semoga lega sembuh Bu Sri. Selanjutnya Pak Mufid tadi sudah gabung. Ampun Bu. Nggih, monggo Pak Mufid. Ya tadi itu Bapak namanya nama yang jumlah siswa itu yang diikutkan itu tidak harus sesuai dengan yang kemarin itu ya Bu, yang waktu kita nyari itu loh. Apa gaya belajar itu nggak harus ikut semuanya, nggak apa-apa ya Bu ya? Kalau ini Pak, karena ini untuk praktek ya besok ya. Harapannya tuh gini, kalau jenengan tanya seperti itu, saya sebagai penilai jawabannya pasti ya harus sesuai Pak gitu. Sesuai. Tapi Ya. gini Pak, secara apa ya, secara umum kalau penilai lihat itu intinya begini. Di kelas itu ada siswanya, syukur bisa penuh, dan ketika di video itu bisa bagus, ngeten niku lho Pak. Jadi barangkali misal ada 1-2 siswa yang izin ya tidak masalah. Intinya pas di video bagus,
Dan ketika pengambilan nilai nanti untuk lampiran di PTK panjenengan itu nanti ada nilainya di situ. Ngoten. Enggak. Yang dikhawatirkan nanti kalau yang jenengan sebenarnya di kelasnya ada 30 siswa, tapi ternyata kok yang jenengan ajak syuting cuma 5 siswa, nanti di PTK-nya tidak akan bisa menjawab PTK karena kan wah, bagaimana cara mendapatkan nilai yang 25 siswa? Logikanya ngoten nggih. Jadi kalau cuma 1-2 siswa itu mungkin nilainya disusulkan bisa nggih. Seperti layaknya kita pembelajaran biasa. Jadi satu kelas di video kelasnya itu hidup, gurunya pas ngendikan jelas, pembelajaran tersampaikan, sintaks sesuai, ada siswanya dan aktif juga. Kemudian ada hasil yang bisa dilampirkan di PTK. Ngoten, Pak. Iya, Bu, kemarin kan sudah mulai belajar skenario ya, Bu ya. Cuma kan kadang Nggih. siswa itu kan kadang gimana ya, udah dikasih arahan kadang muncul pertanyaan-pertanyaan random yang nggak jelas gitu loh, Bu. Aduh, ini kan merusak rekotan Celemong. kan gitu kan, iya. Ya, Nanti nyelemong, nggak apa-apa. iya, Kalau iya, celemongannya masih sopan, dibiarkan aja, Pak. Tapi iya, kalau memang sudah tidak sopan, baru nanti di-cut di videonya gitu. iya. Untuk Iya. PTK, Bapak Ibu sudah ada gambaran atau perlu saya share juga PTK milik saya yang dulu? Di-share, Bu. Share mawon, Bu Nin. Perlu, Bu. Oke, nanti saya share nggih, insya Allah. Bu Nin, Apalagi Bapak Ibu? untuk Nggih, PTK kan ada siklus-siklusnya ya, Bu ya. iya. Untuk mengetahui siklus 1, 2, 3 itu pertanyaannya dari siklus 1 sampai 3 itu sama atau berbeda-beda? Eh, Gimana, Bu? siklusnya, perlakuannya bisa berbeda. Kemarin yang diminta LPTK jenengan sampai siklus 2 atau 3 toh? 3 Berapa, Bu? nggih. 3 atau 3. 2? 3, Bu. 3 Siklus kayaknya. 3 Kalau siklus. tidak salah ya, saya lupa-lupa ingat juga. Iya, Bu. Jadi nanti untuk PTK itu menggunakan metode ini. Ini belum, sudah semuanya tuntas atau belum? Sudah tercapai belum? Kalau belum berarti nanti siklus 2 menggunakan model yang ini. Kalau memang belum tercapai juga harus siklus 3. Tapi logikanya kan biasanya sampai siklus 2 itu sudah tercapai. Nah, untuk yang siklus 3 bagaimana Bu Ninin? Nanti pokoknya Bapak Ibu bagaimana caranya bisa sampai siklus 3 ngoten. Susah tapi ya memang harus seperti itu. Oh, Ngoten berarti nggih nanti Bapak Ibu. nanti siklus pertama tanpa metode, tanpa model belajar itu ya, Bu ya. Masih tradisional gitu ya, Mungkin Bu ya. Atau nggih, bagaimana? ceramah dulu barangkali. Baru Siklus nanti 2 baru menggunakan apa gitu. iya, Bu. Siap, Bu. Atau ini saja Pak, nanti coba saya share dulu, dipahami dulu. Jika ada pertanyaan boleh japri. Oh, siap, Ngoten Bu. nggih. Karena kalau modul ajar bisa langsung saya jawab, tapi kalau untuk PTK itu sebenarnya ini ranahnya Pak dosen, yang paham seluk-beluknya itu Pak dosen. Saya juga jarang buat PTK soalnya. Iya, Bu. Jadi nanti paling kalau PTK yang saya lihat dari judul, kemudian metodenya, metode rumusan apa tujuannya, kemudian hasilnya, kemudian nanti sumber-sumbernya, paling hanya dari segi itu kalau dari saya. Sama nanti pengolahan nilainya, sama modulnya kalau saya lampirannya. Kalau dari Pak dosen mungkin lebih ini merujuk lagi. Kalau memang Bapak Ibu lebih mantap nanti untuk yang PTK ini sekaligus saya sampaikan nggih, boleh langsung nanti kalau bingung tanya sama Pak dosen. Ngoten nggih Bapak Ibu? Iya, Bu. Nggih. Iya. Nah, Baik. Monggo yang lain Bapak Ibu. Pak Fatur sibuk sangat apa nggih, Bu Nin? Oh iya, ini mohon maaf Bapak Ibu, Pak Fatkur itu hari ini dari mulai Senin nggih. Itu ada acara di luar kota. oh, gitu. Jadi sebenarnya mau ikut Zoom, tapi karena kata Pak Fatkur review dari catatan saya itu sudah Cukup. banyak juga, sudah jelas juga. Jadi Pak Fatkur akan memberikan review nanti hari ke-17 dan 18. Tapi khusus PTK, kemarin
dari LPTK juga mengarahkan karena LPTK itu adalah wewenangnya dosen. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanya ke Pak Fatkur. Karena saya yakin juga beliau lebih paham dari saya. Ngoten nggih, saya jujur mawon. PTK tahu dan pernah buat beberapa kali, best practice juga. Akan tetapi tidak seluas Pak Fatkur pengetahuan saya tentang PTK. Ngoten nggih Bapak Ibu? Malih, monggo. Oke, Bu. Atau sudah cukup? Bentar Bu Ninin mau tanya. Nggih, Eh monggo. tadi yang itu loh Bu, pembuatan modul ajar itu kan ada dua pilihan. Yang satu atau dua, atas atau bawah itu nggih. Nah, saya Nggih. kebetulan pakai yang atas. Yang atas itu kan emang nggak ada Yang lampiran-lampiran. atas, Nggih. maaf Bu, yang atas itu yang dari LPTK, nopo-nopo? Sama dari LMS itu Dari kalau LPTK kita download juga. itu ada pilihan atas atau bawah begitu. Nah, kebetulan saya itu emang ambilnya yang atas langsung aja lah gitu, nggak usah kotak-kotak. Biasanya kalau kotak-kotak itu kan agak susah juga kita ngaturnya gitu. Nggih. Akhirnya pakai itu dan kayaknya kalau nggak salah yang di atas itu nggak ada lampiran-lampiran begitu atau harus Nggih, ini ditambahkan nggih. sendiri. Ya, Bu, terima kasih konfirmasinya, Bu. Beberapa nggih, kami Nggih. tidak bisa menyalahkan LPTK karena LPTK juga mendapatkannya kan dari panitia nasional. Jadi seperti kemarin saat LK berapa itu kan ada yang elemen keteladanan. Itu kan sebenarnya bukan PAI, tapi akidah akhlak nih. Maka saya secara umum meminta silakan tulis saja yang PAI, yang akidah diganti. Kemudian kemarin saat pembuatan pengolahan hasil belajar itu kan contohnya yang muncul adalah bilangan, Iya, kemudian betul. pokoknya yang matematika. Nah, itu disesuaikan dengan PAI juga. Dan Hmm. untuk ralat yang ini, untuk modul ajar itu, kemungkinan kemarin di LK itu harusnya tetap ada lampiran. Karena arahannya kita dari LK ini, modul ajar ini kan nanti dibawa modul ajar terbaik untuk peer teaching, setelah itu untuk uji kinerja. Nah, nanti kalau tidak ada lampiran dari sejak awal, nanti ketika UKIN pasti nilainya tidak akan lengkap, Bu. Jadi, mohon maaf, saya sampaikan langsung mawon. Silahkan karena masih bisa revisi, nanti mohon dilengkapi dengan lampiran. Begitu nggih, Bu? Baik Oke. mau milih yang atas, yang bawah, tetap diusahakan harus ada lampiran. Ngoten nggih. Nggih, Setidaknya nggih. 3. Materi, media pembelajaran, dan apa tadi? LKPD nggih. LKPD Nggih. itu mencakup kisi-kisi, soal, rubrik penilaian, dan pedoman penskoran. Nah, ngoten. Dan saya ingatkan lagi, di penilaiannya usahakan ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Biar modulnya jadi sempurna. Ngoten nggih, Bapak Ibu? Nggih. Nggih. Itu saja, Bapak Ibu. Sudah jam segini, 15.35. Ya Bu, Bu, sudah mau jam. tanya Bu, Oh, nggih, monggo. kan kalau udah upload revisi, tapi masih ada yang mau ditambah itu masih bisa upload lagi kan? Kemarin itu kata Pak Imam saat mencontohkan itu masih bisa nggih, Bu. Jadi kalau selagi dicoba aja, Bu, karena kan LMS kita berbeda ya. Saya tidak bisa mengakses LMS mahasiswa. Coba aja, tapi kalau misal ada kendala, langsung sekali lagi hubungi helpdesk. Ada Pak Odi sama Pak Sulis nggih. Oh, Biasanya nggih, 24 jam bisa ini dihubungi. nggih. Wonten nggih, Bu? Nggih. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Malih Bapak Ibu, ini tadi ada yang rumahnya katanya di pelosok alas nopo-nopo. Nanti pulangnya sampai jam berapa ini? Bu Eri nih kok. Oh, Bu Eri nggih, kasihan nggih Bu Eri. Semangat Bu Eri. Iya itu Bu, kasihan Bu, kepala sekolahnya nggak ngizinin untuk izin Bu. Mboten Bu, mengizinkan malah. Boten. niki nyuwun sewu. Saya kurang fokus, Bu, di depan kelas 2 ada orang gila. Walah, ujiannya double-double nggih Bu Eri. Tapi kalau napa? Kula teng kantor piyambakan kan yang lain pulang semua. Tadi ada Pak Kebon di sini, tapi tak liatin kanan kiri kok orangnya ndak ada. Dereng absen mriki samian niki. Mungkin kan karena dekat mungkin nanti. Napa? Enten
koyo nyekeli tali, koyo gawe sabuk, rada anyep awakku. Di Atau kelas ini Bu Eri 2 sambil menghubungi orang lain dulu yang terdekat kalau takut. nggih niki wau kula anu napa Pak Kebon ning dereng diangkat ngono napa enten kegiatan lain sore hari kan mungkin ada napa ngarit napa-napa ngoten menawi. Saya juga telepon suami niki re. Oh, nggih. Semangat Ayo, Bu Bu. Eri. Aduh, jaga-jaga Bu Berarti Eri. kalau ini nggih, Zoom sore itu sebenarnya nggak ini nggih, malah menyusahkan ya. Praktis. Nggih, Besok saya kan kalau perjalanan Zoom, hampir 1 jam, Bu, 45 menit. nggih. Bu Nini nuwun Besok, sewu. nggih. Kula ndek wae absen setunggal. Beb ono wong bento kula ngoten. Oh iya aku tak bali. Ayo ngancani aku, "Wah, aku wedi," jare mantuk. Oh, Rada kemringet niki mboten patiya fokus. Bu nggih. Nini Yang untuk berikutnya ini Bapak Ibu, kalau misal Zoom-nya mau malam tidak apa-apa. Karena kan paling hanya beberapa pertemuan lagi nggih. Nanti jam habis isak lagi juga tidak apa-apa daripada siang malah menyulitkan Bapak Ibu sendiri nggih. Bu Saya nyuwun nanti sewu yang winginane menyesuaikan. Nggih. anu winginane kan jenengan dateng LK3. Untuk Nggih. saya apakah siswanya 11? Ya, memang 11 anakku itu sudah saya cantumkan semua untuk kelas 4. 7 Nggih, anak. tidak apa-apa. Nggih. Nggih. Nanti yang ada saja sesuai realnya seperti apa ngoten nggih Bu. Kemarin saya pastikan itu saya bertanya hanya untuk memastikan benar atau tidak. Nek memang sudah nggih, tidak apa-apa segitu. Saya kemarin Maklum dateng pikirnya hanya gitu. sampel, Bu. Jadi cuma 4. Oh ya, kalau yang masih 3 atau 4 bisa ditambah. Kalau memang yang apa itu LK yang pengolahan hasil belajar nggih, itu kalau memang siswanya 30 ditulis semua kan ya banyak banget. Mikir saya kok kayak kasihan nggih kan itu ada yang kualitatif nggih. Jadi uraiannya banyak sekali nanti kalau 30 anak. Yang khusus yang itu diberi sampel saja tidak apa-apa kalau saya. Ya. Nggih. Oh ya, Bu. Itu kalau yang PJBL sama PBL itu nanti apakah tujuan pembelajarannya sama, Bu? Tujuan pembelajarannya sama tidak apa-apa sama Bu, toh. tapi yang difokuskan yang PJBL itu kan ada proyeknya nggih. Kalau yang PBL itu menganalisis tok Oh, iya, PBL itu dengan kan kerja kelompok itu bisa. Kalau PJBL itu dengan kelompok juga sih sebenarnya, tapi ada hasilnya. ada hasil, Jadi ada ada proyeknya. pemantauannya, iya. Oh, Jadi iya, terus arahannya nanti akan menghasilkan sesuatu. terus bingungnya itu kemarin waktu itu loh, Bu. Itu kan kalau saya lihat-lihat di pedoman itu sintaknya itu 110 menit. Tapi apakah itu kok nggak sesuai dengan pelajaran di SD gitu loh, Bu? Terus gimana itu? Di pedoman. Ya, Kalau enggak, saya saya itu kan disesuaikan, nggih. saya lihat-lihat itu loh, Bu. Saya kan lihatnya kok 110 kalau di anu tuh apa PJBL itu loh, Bu. Waktunya 110 Ini menit. saja, Bu. Ini disesuaikan di sekolah Ibu saja. Kalau di SD-nya Ibu 35 menit, nggih. Ya, berarti kan 3 kali 35 35 menit. menit. Iya, betul. 3 kali 35 menit. Pendahuluan boleh 10 sampai mungkin 15 menit. Penutupnya mungkin 15 menit, 10 sampai 15 menit. Nah, sisanya itu yang dijadikan kegiatan inti. Oh, iya, ya. Ya. Ngikut itu saja, Bu, nggih. Makasih, Bu. Nggih, sami-sami. Untuk sintak PBL, PJBL saya kirim PDF yang di grup niki nggih. Yang ada tulisan apa ini barusan? Materi Zoom, ini penyampaian Zoom, di situ ada sintaknya. Malih, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ada yang sedang di perjalanan juga niki sepertinya. Oh iya, Bu, kemarin kan waktu di pendalaan modul itu kan ada yang diobrol tentang metode atau model pembelajaran ya, Bu. Terus Nggih. saya kan kemarin pakai model
metode yang audiovisual itu. Nah, terus itu kalau nanti di PBJBL PBL kan otomatis pakai itu ya, Bu. Terus dibahas lagi gitu loh. Saya tuh bingung mau menerapkannya ke ini PJBL-nya, Bu. Kalau itu lebih ke ini kan, pemetaan anaknya lebih cenderung ke audiovisual atau audio saja atau kinestetik ngoten nggih maksudnya nggih. Ya. Nah, itu Tapi nanti kan bisa dijadikan tes diagnostik anaknya, Bu. Dan ini dimasukkan ke dalam kegiatan inti saat pembagian kelompok. Tapi tidak dimunculkan di modul juga tidak apa-apa kalau itu. Mau dimunculkan di tes diagnostik juga bisa. Kan diagnostik ada dua nggih, kognitif sama non-kognitif. Bisa masuk ke situ. Jadi yang di LK itu ada beberapa. Itu kan prosesnya untuk penetapan KKTP juga ya, Bu. Kalau misalnya enggak dimasukkan ke modul juga nggak apa-apa. Jadi ada yang memang dimasukkan, ada yang tidak. Yang dimasukkan ke modul ya paling pasti itu ya media sama LKPD-nya. Itu pasti. KKTP juga, tujuan juga. Kalau cuma pengorganisasian pembelajaran dulu juga hanya diambil JP-nya saja. Jadi dari LK1 sampai LK5 itu tidak semua yuk tumpek blek di modul tuh enggak, hanya beberapa bagian saja yang dimasukkan ke modul. Ngoten, Bu. ya kan kemarin gini Bu, kan kalau saya lihat dari contohnya dari Ibu itu kan ada model yang game ranking itu kan. Ya. Teman-teman kan kemarin juga makanya pakai metode pembelajaran seperti itu, tapi kan saya kemarin nggak ambil yang metode, tapi pakai model pembelajaran audiovisual gitu. Terus itu apakah nanti di PJBL kan ada kayak sepertinya punya Pak Mufid itu kemarin pakai metode apa Pak? Yang Bu Iklima, Bu ST niku kan pakai dalam pembelajarannya menggunakan media audiovisual, maksudnya gitu. Media, nggih. Iya kan, gitu Bu ST ya? ya, kan kalau teman-teman kalau kayaknya kan metode pembelajaran gitu. Saya kan pakainya media yang di pas pendalaman itu loh Bu, pendalaman. Itu kan katanya kan mau dipakai nanti buat yang ini modul ajar itu. Saya kan bingung mau penerapannya itu gimana gitu loh Bu. Oh gitu. Kalau ini ya, sepenangkap saya dari pertanyaan Ibu, yang jelas ini Bu, yang perlu Ibu ketahui dari LPTK itu menghendakinya, pertama yang harus ada di modul itu adalah modelnya. Satu model PBL, yang kedua PJBL. Jadi itu hak paten, harga mati nggak boleh diganti. Modelnya harus PBL atau PJBL. Untuk metodenya bebas. Mau seperti saya, metode ranking 1, atau mungkin card shot, atau mungkin snowball playing, atau mungkin seperti Pak Mufid. Metode apa Pak Mufid jenengan? Everyone teacher ya Bu. Semua bisa menjadi guru. Ya, semua bisa menjadi guru atau number head together atau yang lain metodenya monggo. Bu, misal tidak dikasih metode boleh? Boleh tidak? Boleh. Yang penting ada sintak PBL, PJBL tadi. Kalau iya, untuk udah jelas. medianya, nggih. Satu lagi nggih Bu, kalau untuk media pembelajaran yang sudah dibuat, kemarin kan buat media, diupload di YouTube sama TikTok nggih. Video itu. Nah, itu nanti dicantumkan di lampiran bagian media pembelajaran. Ngoten. Tetap dimasukkan tapi di lampiran bagiannya media pembelajaran. Jadi medianya berupa apa? Oh, audiovisual berupa video pembelajaran itu. Kalau misalnya mau pakai PPT atau Canva boleh. Ngoten Bu Esti. Yang penting modelnya, kalau masalah metodenya bebas. Ngoten nggih? Iya Bu, makasih. Nggih, sami-sami. Sudah Bapak Ibu? Sepertinya ini sudah pada banyak yang off di perjalanan nggih, napa-napa? Mungkin Bu. Bu Ninin nuwun sewu. Nggih. Kalau Bu Ninin kalau ada apa namanya soal-soal UP Bu tolong di-share ya. Yang dulu untuk referensi kita Bu. Soalnya kalau melajari kisi-kisi terus terang saya masih agak bingung ya Bu. Saya juga ada kisi-kisinya, tapi mungkin beda dengan Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi ini
hanya dipelajari, dibaca-baca, barangkali keluar. Nanti kalau misal tidak keluar ya jangan salahkan saya, ngoten nggih. Apa Bu? Ya. Ya Nun nanti sewu iya. kemarin tahun berapa ya Nun sewu? Saya tahun 2023. Nah, 23 paling ya insya Allah kan tetap Ya enggak 11 jauh-jauh. 12. Ya. Tapi saya tetap tidak menjanjikan, saya hanya ini membagikan kisi-kisi. Nanti kalau ditanya sama LPTK, wah ini dari siapa? Hoax ini katanya yang keluar. Itu saya tidak bilang itu yang keluar. Saya hanya untuk referensi Bapak Ibu untuk dipelajari saja. Ngoten nggih? Ya iya Bu. Nanti malah seneng Nggih. Bu Nini. Dengan kan kalau perhatikan terus iki perhatian banget maksudnya dengan kita maksudnya tahu kesalahan kita. Jadi ini matur suwun banget pokoknya nggih Bu. Sami-sami Bu. Nanti saya share-nya di ini saja nggih. Untuk yang PTK saya share PTK dan contoh PTK dan kisi-kisi UP nanti saya share-nya di lewat ketua kelas mawon nggih. Oh nggih Bu. Mau Heeh, saya terima. share di grup, saya kurang enak dengan Pak dosen. Iya Bu. Nggih. Langsung ketua kelas kita saja. Nggih, ngoten Fukus. Bu. Nggih. Sementara mungkin ini dulu nggih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Iya, Bu. atas kesediaan waktunya. Semangat pokoknya sampai nanti Oktober nggih terakhir nopo kapan. Kita berproses dulu. Mengeluh wajar tapi jangan sampai menyerah dan jangan sampai putus asa. Semoga semua sehat, jaga kesehatan, cukup Amin. makan, cukup asupan. Yeah. Semoga nanti saat UKIN lulus semua, kemudian UP juga lulus semua. Ngoten nggih Bapak Ibu. Baik, marilah kita akhiri Zoom pada sore hari ini dengan bacaan doa bersama. Berdoa kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Monggo adik Bu ikut Erni. Zoom. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. monggo-monggo. Dosen terkecil, mahasiswa terkecil. Mahasiswa terkecil. Mahasiswa terkecil itu pinter itu udah. Saya juga di sekolah sendiri kok Bu, ini enggak ada kelas ini. Bu, saya izin Bu, tadi mendingan saya pulang kasih Iyung di rumah Bu, nggak berani sendirian Saya juga Zoom di sekolahan. rumah. Nggak Undur berani. diri ya Bu, Bapak. Iya. Nggih pokoknya nggih Bapak Ibu. Kita semangat. Ya, ya udah mohon izin Bu, saya juga mau kembali ke SD, mau absen dulu Bu. Mau absen. Nggak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disudahi. Pak Mufid ya, sudah dulu ya. Karena overload ini saya rasa. Oh iya. Ya, nanti kalau menghendaki ya sore atau malam kita Zoom kelas enggak apa-apa nanti. Monggo Iya. lah. Heeh. Kalau nunggu longgarnya jelas nggak ada longgar apalagi ya Agustusan kayak gini. Nanti yang bisa hadir siapa gitu aja kita gabung. Kalau mau menghendaki Pak ini perlu apa komunikasi dengan teman-teman Zoom gitu. Nanti saya siapkan Zoom. Apapun hasilnya, siapa yang masuk entah itu 5 atau 15 atau berapa nanti 25. bisa lah. Pak Mulyadi ini siap memfasilitasi ini kayaknya. Fasilitasi nopo Pak. Asdosnya iya Pak, Prof. untuk Pras. masalah kuota pripun Pak? Oh, Iya, pelingah-pelingih saya. ya kena jadi seneng nek ya Pak. Udah lah mikir ini dulu tugas dulu Bu. Boleh. Bismillah, tadi Ya, amal ya Pak ya. mahasiswa termuda kuwi. Oh ini anaknya Bu Wahyuni nih. Non dalam. Karo Bu Sri. Oh, bisa berjuang di dalam. Ngatur Yen, saya undur diri ya. Anjir, Pak. Oke, Nanti- terima kasih teman-teman. Iya, Pak Mufid Ya. nanti minta tolong Ya, ya, dibagi gua linknya untuk teman-teman yang belum bisa gabung gitu ya. Terima kasih. Mau tak bagikan kayak Oke. ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini. Sudah Pak.
Nah, aku Mbak Yo dikoreksi ning anu apa kuwi Dikoreksi apa modul. nih? Aku mulu njaluk kon ngoreksi modul ning modul 2. Lah ning di Lawang, nggon doke gue mau modal 1 nggon gue kabeh. nggon gue di komen ora sinkron ya karo KKTP nih. Piye Jal? Ora sinkron makan ngoreksi bareng. Ah. Lah terus nek aku piye? Aku urung ngliki masalah ning anu dina iki anune apa urung tak teliki. Bakal ditileki. Marai sakit hati. Heeh, wis kosek lah. Yang penting kok di Ngopi Pak Mul, ngopi Pak Mul. lah iku juragan angkringan gak metu-metu Apa meh? Tadi Ngopi. perjalanan pulang. Bu Marina, nggonmu wingi piye Bu anumu Bu? Proposalmu Apanya? tekan ndi? Proposalmu? Proposalku nembe judul ya Pak. Jadi ganti materi Bu. Aku ganti materi kok. Berarti aku 3 kali ganti materi kok. Kelas piro saiki Bu? Aku saiki ambil kelas 5 yang materi Asmaul Husna. Pas LK 1, 2, 3, 4 aku masih ambil kelas 4 yang surat Al-Hujurat. Yang pas zamannya Pak Prof Rasimin yang kelas 4 usia balik. Wes nggak punya pendirian. Kok iso kemen Bu materimu? Ya aku bingung ya Pak. Soalnya kelas 4 itu 7 anak ya tak kira tuh aku polos saya maksudnya tuh yo apa adanya 7 gitu. Ternyata sama Bu Ninin tadi kan bisa dioplos-oplos kan. Cari siswa-siswa yang memang pinter-pinter bisa jadikan satu kelas buat kita praktek kan ternyata bisa kan. Nah, tadinya saya nggak mikir kayak gitu. Jadi saya ganti takutnya pas di kelas 4 praktek sama 7 anak tuh anyep rasanya gitu loh, nggak semangat, nggak aktif, nggak aktif kayak gitu kelasnya. Jadi saya ganti di kelas 5 Minimal anu lah, gitu. minimal 19 siswa lah. Iya biar pas Timbang ganti pembelajaran materi itu. toh Bu, mending anaknya yang jenengan ganti. Nah, kemarin saya belum kepikiran kayak gitu Pak Mul. Tahu gitu sih mending kayak gitu. Jadi saya nggak rombak-rombak. Nah kula kalih Pak Sob kan satu sekolah toh. Niku nggih Nggih. anu kerjasamane Pak Sob ning ngajar kula ning jaga. Berarti anak mau macam-macam siap gawak pentung. Yes, mantep Pak Mul iki. Aku kan dia skenario ya Pak. Tak ajari Gimana? dulu. Tak mulai sekarang tak anu tuh Bu. Aku berarti sampai sekarang itu masih bab 1 Al-Maun. Yang bab 2 belum tak sentuh. Pokoknya bicaranya kok pas rekaman ini loh, pas direkam itu hasilnya nggak mau banyak editan loh, karuan seperti itu. Cuma kadang bocah itu diatur barang wis wangel enek sing ngomong apa kayak karuan Nah iya itu. kan gitu. Karuan kan anu ketika nggak saya suruh tuh nanti kamu ada waktunya sendiri loh, tapi nggak bisa meskipun kelas 5 gitu kan enek bocah sing rada usil iku Bu. Kadang dadak ditegur Iya. gitu loh. Kayaknya harus di skenario dulu loh. Kayak misal anak ini, kamu nanti ngasih pertanyaan ini ya, kayak gitu mungkin loh Pak. Wis tak iming-imingi nanti Pak Guru rekam toh. Kowe njaluk tak tukoke some aku wis ngono to. Wis seneng kae Bu. Heeh, tak some 5.000 ya. Tenan lho Pak, iya. Wis ditagehi. Endi Pak some ini? Rekaman dong sita njaluk some aku kan ngono. Jadi sekarang Bayaran di muka Pak. Ya iso Pak. Harus kudu disetting dari sekarang. Untuk awake dhewe kerjane enggak pakai ribet. Nek kita bikin alami ya malah kita yang kesulitan sendiri nanti. Nah, Malah saya repot. pikirannya tuh alami aja gitu loh. Nggak iso Bu, alami nanti malah Iya, jadi iya. anu. Terlalu polos saya berarti. Nanti malah harus seperti kata Bu Meninin tadi. Disetting kok engko tugasmu iki ketika Pak Guru ini kowe kudu ini kan gitu. Seperti itu. Nah, aku loh nggak kepikiran itu malah jadinya aku ganti materi gitu sebab takut nggak maksimal di pembelajaran pas praktek. Ya harus begitu kan Bu. PTK-nya panjenengan ambil yang PJBL apa PBL Pak? Pak Mufid, Pak Mul. Ya tetap PBL Bu, PBL-nya lah Bu. Kan mintanya PBL. Apa ya? PBL dikombinasikan dengan metode yang kita sesuaikan mungkin screenshot atau apa atau demonstrasi Enggak atau yang PJBL, nggak boleh PJBL. ya kalau PJBL nanti kan hasilnya produk Bu, bukan penyampaian materi.
Lah judul Iya, PTK ini jadi kan apa? Judul PTK ini. saya tadinya mau itu apa implementasi metode mind mapping pada pelajaran Asmaul Husna. Itu maksudnya apa? Implementasi yang Mind dihasil. mapping. Mind mapping itu kan menghasilkan produk. Nggak boleh ya? Aduh, ganti Dengan lagi dong. kalau PTK kan biasanya nih kalau nggak meningkatkan motivasi ya, tapi nak PTK itu hasil belajar Ibu. Nah, iya Berarti maksudnya itu menggunakan metode mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar. ya ora Enggak apa-apa. ya? Metodenya mind mapping ya ora apa-apa. Mungkin ora Nah, apa-apa. iya, tapi kan nanti siklusnya pakai modul ajar sintak PJBL dong. Mm-mm. Berarti Boleh aku apa enggak sih? tetap sing sana jenengan iso wae, Bu. Aku ya mumet tok. Cuma aku tanya sama temanku, Hmm. siklus satu ki piye toh aku loh. Makanya tadi kan aku tanya, pamane materi ini Asmaul Husna ya, Bu ya. Iya. Pertama kan untuk mengetahui siklus pertama kan pasti kan hasilnya kan negatif nanti. Dari 20 Mm-mm. dari 19 siswa pasti yang tuntas hanya 30% koma berapa gitu kan. Berarti kan Iya. belum sesuai kriteria. Nanti siklus kedua baru dikasih kita menggunakan pembelajaran model Yang PBL dikombinasikan mm-mm. dengan metode ranking 1 atau apa. Oh, ternyata hasilnya udah Iya, betul. memenuhi kriteria kan seperti itu. Cuma kan pertanyaan ini apa sama atau beda loh, Bu? Dari siklus 1 sampai Sama. siklus 2. Sama ya pertanyaannya ya. Pertanyaan gimana? Nah, untuk menguji ketuntasannya kita harus bikin apa? Buat apa cara nih Ya mengetahuinya? pertanyaannya sama lah. Nah, Menurut saya berarti sih sama. sama Hanya ya. metodenya yang Heeh. berbeda. Oh gitu tanya ya dia. Iya loh. Oke, Dok. Pertanyaannya kalau berbeda ya berarti malah Ya. nggak Oh, berarti kok apa ya, Bu? Tetap sama ya? pengujinya nggak ini dong. Enggak valid ya. Iya. Tuh. Aku ini bingung Apa saya japri Ibu Ninin ya? Kalau misalnya pakai mind mapping kan jatuhnya PJBL. Boleh apa enggak ya? ganti wae ranking 1 wae jenengan penak kali. Bener salah ngono murid engko gak aneh-aneh. Nggak mau lah. Aku nggak mau niru Bu Ninin. Ganti sing lain ae apa lah sing kita jenengan nyaman ae. Ya pengennya sih maksudnya yang modul kemarin nggak usah bikin lagi gitu. Tinggal paling nambahin. Kalau nggak yang pakai Ya. PBL ya diskusi ya. Itu mind mapping, bikin poster ya gitu. Coba tanya Bu Nini, Bu, pripun anu responnya. Iya kali ya. Wae. Ya Bu, jam 4 kita sudahi dulu ya Bu ya. Jam besok ya Bu ya. Oke. Terima kasih Pak Mufid dan semuanya teman-teman yang Yuk. masih on. Oke, saya matikan ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.